Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran visual dalam pembelajaran pada mata kuliah Persepsi dan Desain Pesan. Pertama-tama, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, mampu menjelaskan penggunaan visual dalam pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan peran visual dalam pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, mampu menjelaskan kondisi yang memudahkan visual dalam memudahkan pelajaran. Selanjutnya, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penggunaan visual dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, ada peran visual dalam pembelajaran. Yang terakhir, ada kondisi yang memudahkan visual dalam memudahkan pembelajaran. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita masuk ke dalam penggunaan visual dalam pembelajaran. Pengertian visual dalam pembelajaran, menurut KPBI, visual artinya dapat terlihat dengan indera penglihatan atau berdasarkan penglihatan. Bentuk visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Lalu menurut Gagne, pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran yang bersifat internal. Tujuan visual dalam pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, ada dekorasi. Dekorasi yang dimaksud adalah perancang grafis menggunakan gambar dalam teks untuk selingan dalam halaman sehingga dapat menarik minat pembaca. Gambar yang dekoratif ini tidak memiliki hubungan langsung dengan informasi teks, tapi hanya sebagai gambar dekoratif yang ada untuk menyelingkan teks yang ada pada pembelajaran. Lalu yang kedua, ada representasi. Gambar representasional memberikan referensi konkret untuk informasi lisan yang membuat informasi lebih mudah dipahami dan lebih bermakna bagi pelajar dibandingkan hanya tulisan saja. Yang ketiga, ada organisasi. Dalam banyak kasus, gambar memberikan lebih banyak informasi dibanding kata terkait dengan setiap gambar. Gambar yang melakukan fungsi organisasi tidak terbatas pada tugas prosedural. Yang keempat, ada interpretasi. Menurut Levin, Angelin, dan Carney, perbedaan antara fungsi representasi, organisasi, dan interpretasi yang sudah dijelaskan sebelumnya didasarkan pada mekanisme yang mendasarinya, yaitu tergantung fungsi atau bagaimana gambar itu digunakan dalam visual pembelajaran. Lalu ada transformasi. Yang dimaksudkan ini adalah gambar transformasi sering menggabungkan gambar konkret untuk membantu siswa mengingat gagasan abstrak. Nah, memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu peran visual dalam pembelajaran. Peran visual dalam pembelajaran menurut Heinrich, Rieber, dan Kemp, yang pertama adalah memberikan referensi konkret untuk ide, yang artinya adalah kata tidak terlihat atau terdengar seperti yang mereka perjuangkan, tetapi visual itu ikonik, yang mereka mirip dengan hal yang mereka wakili. Lalu ada buat ide abstrak menjadi konkret. Gunakan berbagai hal untuk membantu membuat ide abstrak menjadi konkret, termasuk memasukkan foto atau gambar pada pembelajaran. Lalu yang ketiga, visual dapat memotivasi peserta didik. Visual atau gambar dapat memotivasi pelajar atau peserta didik dengan menarik perhatian mereka, lalu menahan perhatian mereka dan menghasilkan respon emosional pada peserta didik. Lalu yang keempat, ada perhatian langsung. Untuk mengarahkan perhatian mereka ke bagian terpenting dari pesan Anda dengan menambahkan peran visual dalam pembelajaran. Lalu ada ulangi informasi. Visual menyediakan saluran yang berlebihan ketika menyertai informasi lisan tertulis dan memberikan beberapa pelajar kesempatan untuk memahami visual yang mungkin mereka tidak bisa gambarkan lewat pemaparan lisan. Lalu yang terakhir, ada kurangi upaya belajar. Yang dimaksud adalah mengeluarkan sedikit upaya untuk memahami apa yang mereka lihat dan membebaskan
penggunaan sebagian besar upaya mental mereka untuk memahami pesan yang disampaikan lewat gambar. Nah, ini ada contoh peran visual dalam pembelajaran, seperti menyediakan referensi yang konkret, lalu menaikkan atau memotivasi peserta didik, lalu ada menyederhanakan informasi dan menyediakan saluran yang berlebih. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu kondisi yang memudahkan visual dalam memudahkan pembelajaran. Yang pertama ada komunikasi visual. Mempelajari konsep komunikasi merupakan cara atau cara yang tepat untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, entah lewat audio dengan mengolah elemen desain grafis yang berupa gambar, huruf, warna, serta tata letak, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh sasarannya. Lalu yang kedua ada hasil penelitian. Saya mengambil 3 hasil penelitian dari Simron, lalu Goodman dan Presley. Yang pertama dari Simron dan teman-temannya. Menurut Simron dan teman-temannya, gambar akan memperkecil tingkat kesulitan dari tingkat pemahaman anak-anak dibanding sebuah kata-kata. Lalu dari Goodman, faktor perkembangan memegang peran penting dalam kemampuan imajinasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar lebih baik jika disajikan gambar yang dapat mengilustrasikan cerita dibanding hanya menampilkan sebuah tulisan. Lalu yang terakhir ada Presley. Hasil penelitian dari Presley menguatkan bahwa ketergantungan anak pada gambar akan menurun seiring dengan pertambahan usia. Tapi semakin anak-anak bertambah besar, mereka lebih mampu menghasilkan imajinasinya sendiri lewat gambar yang mereka lihat. Kesimpulannya, gambar memiliki keunggulan dibandingkan dengan kata-kata. Lalu yang kedua, peserta didik tidak bisa langsung membayangkan sesuatu ketika membaca. Maka dari itu diperlukan bentuk visual dalam sebuah pembelajaran agar peserta didik bisa langsung melihat dan membayangkan apa benda yang disampaikan. Lalu terakhir, ada penambahan sebuah visual dalam pembelajaran dapat memudahkan sebuah pembelajaran yang berlangsung. Nah, ada kuis di kolom ini. Yang pertama, berikut ini yang bukan tujuan penggunaan visual dalam pembelajaran menurut Levin adalah A. Dekorasi, B. Organisasi, C. Interpretasi, atau D. Informasi. Jawabannya adalah yang bukan merupakan tujuan penggunaan visual dalam pembelajaran menurut Levin adalah informasi, karena informasi tidak termasuk ke dalam tujuan penggunaan visual dalam pembelajaran menurut Levin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.